Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat beraktivitas. Perkenalkan, saya Novi Rahmawati. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah 1. Saya akan membuat video yang berjudul Paradigma Ekonomi Islam. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Disfa Lidin Handayani ME sebagai dosen pengantar ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Pandangan dunia atau pandangan hidup worldview berperan sangat penting dengan segala dampaknya dalam sistem masyarakat tertentu. Worldview berfungsi sebagai dasar bagi keseluruhan bangunan pengetahuan. Cendekiawan Muslim menyebut Islamic worldview dengan berbagai istilah. Maulana Al-Maududi mengistilahkan worldview dengan Nazariyat al-Islam, Islamic Vision. Sayyid Qutb menggunakan istilah al-tasawur al-Islami atau Islamic Vision. Samih Atif al-Zain menyebutkan al-Mabda' al-Islami atau Islamic Principle, sedangkan Syed Nasib al-Attas menamakannya Ru'yatul Islam bil Wujud atau Islamic Worldview. Namun, secara esensi istilah tersebut seluruhnya mengacu pada keharusan seorang muslim menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, termasuk ekonomi Islam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Islam sebagai jalan hidup. Secara teoritas, Islam adalah agama yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Muhammad sebagai Rasul. Islam merupakan ajaran ilahi yang bersifat integral atau menyatu dan komprehensif yang berarti mencakup segala aspek kehidupan. Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Ajaran Islam meliputi akidah, akhlak, dan syariah. Akidah dijabarkan melalui rukun iman. Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik berkaitan dengan ibadah, hablum minallah, maupun di bidang muamalah, hablum minan nas. Sedangkan akhlak adalah ajaran mengenai kepribadian seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah. Ajaran Islam yang menjadi pedoman berasal dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ekonomi Islam lahir dan dibentuk menjadi paradigma yang berasal dari dua sumber utama, yaitu naqlu atau wahyu dan aqil atau ijtihad. Sumber naqli adalah Al-Quran atau al-wahyu al-matlu atau wahyu yang dibaca, dan al-sunnah atau al-wahyu ghair al-matlu atau wahyu yang tidak dibaca. Keduanya juga dikenal dengan al-adilah al-qat'iyah atau bukti bahwa kebenarannya tidak dapat diperdebatkan. Sementara itu, sumber akli terutama yang telah disepakati adalah al-ijma' dan al-qiyas. Keduanya juga dikenal sebagai al-adilah al-ijtihadiyah atau pandangan diperoleh melalui kesungguhan pikiran. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai paradigma ekonomi Islam. Paradigma ekonomi Islam adalah gambaran komprehensif dan esensial tentang ekonomi Islam yang bertujuan untuk menjelaskan konsep dengan benar dan teliti, sehingga menjadi dasar untuk semua pengadaan, penggunaan, atau kegiatan manajemen sumber. Proses pembentukan pola pemikiran ekonomi Islam ini terdiri dari dua aliran utama, yakni pertama, aliran pemikiran yang akomodatif, modifikasi dengan sifat elektisme metodologis, yakni menggabungkan pendekatan ekonomi neoklasik dengan fikih. Yang kedua yaitu aliran pemikiran yang berpegang bahwa
Ekonomi Islam itu harus lahir dari tasawur Islam itu sendiri, tanpa dicampur adukan dengan sistem ekonomi pada umumnya. Adapun pola paradigma ekonomi Islam diantaranya, pertama, tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, al-ubudiyah atau berbakti atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia sebagai hamba dan khalifah sebagai pelaku ekonomi Islam. Yang keempat, mawarid al-tabi'i atau sumber daya alam sebagai alat pembangunan ekonomi. Yang kelima, al-tawazun atau keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan yang keenam yaitu mencapai mardhat Allah Subhanahu wa taala atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas mengenai metode penarikan hukum atau istinbatul ahkam. Metode penarikan hukum ini terdiri beberapa metode. Yang pertama yaitu menentukan jenis khitab atau seruan, apakah mengandung perintah atau larangan. Yang kedua yaitu mencari qarinah atau tanda, apakah bersifat jazm atau ghair jazm. Yang ketiga yaitu menentukan status hukum syariatnya, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Selanjutnya yaitu pendekatan Islam terhadap kegiatan ekonomi. Nah, pendekatan ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. Kita akan bahas pendekatan induktif. Pendekatan induktif yang diartikan sebagai metode penarikan hukum yang berangkat dari problem kontemporer yang kemudian ditarik status hukum syaratnya. Tahapannya adalah memahami fakta atau fahmul waqi, memahami nas atau fahmun nus-nus, serta melakukan penelitian dan pengamatan. Yang kedua yaitu pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif yakni metode berpikir yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk menghasilkan hukum syariat Islam yang diturunkan langsung dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, muamalah diatur dalam syariah. Aktivitas ekonomi dalam nikaih syariah menurut aturan Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam muamalah. Muamalah mengatur hubungan perbuatan manusia dengan manusia lain atau alam sekitarnya. Muamalah didefinisikan sebagai hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan atau horizontal, seperti hukum yang mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Terlepas dari semua bentuknya, muamalah sejatinya merupakan bagian integral dari sistem Islam yang sempurna dan berkaitan dengan syariah dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas mengenai prinsip dasar muamalah. Nah, prinsip dasar muamalah ini terbagi menjadi dua, yaitu prinsip dasar umum muamalah dan prinsip khusus muamalah. Kita akan membahas yang pertama, yaitu prinsip umum muamalah, yang terdiri dari, pertama, muamalah pada dasarnya adalah dasar atau mubah. Yang kedua, tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Prinsip ketiga, prinsip umum muamalah yaitu dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan atau tawazun dan keadilan. Nah, prinsip khusus muamalah ini terbagi menjadi 4 prinsip, yakni pertama, objek transaksi harus halal. Yang kedua, adanya keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah. Yang ketiga, pengurusan dana yang amanah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pencatatan proses transaksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.